Halo guys, kembali di Zona Kreatif. Kita akan coba bypass FRP beserta unlock lupa pola kunci layarnya. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita reset dulu handphonenya dengan cara sangat gampang sekali. Tentunya handphonenya ini tidak bisa kita matikan ya, karena layarnya terkunci. Jadi kita tidak bisa mematikannya, maka solusinya kita harus melepas dulu ini. Oke, kita lepas dulu ini. Setelah lepas, kita pasang lagi, lalu kita tutup. Nah, handphonenya sudah mati. Kita akan reset terlebih dahulu dengan cara menekan tombol volume up, kemudian tombol home yang ada di bawah di sini, lalu tombol power. Jika sudah menyala, lepaskan tombol powernya dan masih menekan tombol volume up beserta home-nya. Kalau sudah lepas, nanti akan tampil seperti ini. Untuk menggeser ke bawah, pilih menu volume bawah atau volume down. Cari di sini Whip Data Factory Reset. Nah, untuk mengeksekusinya kita gunakan tombol volume, tombol power maksud saya. Lalu untuk menggeser ke yes, tinggal volume bawah. Lalu untuk mengeksekusi pilih tombol power di sini. Nah, proses ini akan berjalan seperti ini. Setelah selesai, ini wiping datanya sudah berakhir dan formattingnya sudah dijalankan, kita akan reboot sistemnya. Nah, proses reboot ini memerlukan waktu yang cukup lama. Pastikan handphonenya memiliki daya baterai lebih dari 25%. Dan proses loading ini, karena ini merupakan handphone yang sudah lama, yaitu Samsung J4 SM J400F. Dan proses ini akan memakan waktu lebih lama. Videonya saya akan coba persingkat. Oke guys, setelah reset nanti akan seperti ini tampilannya. Kalian bisa perhatikan. Di sini biar lebih gampang kita pilih bahasa Indonesia. Ini ya, saya pilih bahasa Indonesia. Lalu saya pilih lanjut di sini, kemudian saya telah membaca, menyetujui semua hal di atas ini ya. Kemudian ini saya pilih berikutnya. Lalu ini saya lewati. Pilih berikutnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke, ini kalau tampil seperti ini oke saja karena kita ngereset melewati pola kunci layar ya. Jadi akan seperti itu. Nah, di sini kita memang benar-benar harus menghubungkan WiFi. Kalau saya coba pilih matikan WiFi, di sini kita tidak bisa pencet lewati ya. Nah, kita harus mengaktifkan WiFi. Lalu hubungkan WiFi yang ada di sekitar kalian. Kalau tidak ada WiFi, pasang aja kartu yang berisi paket data. Ini sambungkan saja ke WiFi yang ada di lokasi Anda. Setelah terhubung, pilih berikutnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, memeriksa update, memeriksa info, dan lain sebagainya. Dan proses ini memakan waktu cukup lama. Kalian bisa tunggu saja. Nah, setelah loading seperti tadi, dia akan mengeluarkan pola lagi. Nah, kita karena lupa polanya, kita tidak bisa. Lalu pilih di sini gunakan akun Google. Nah, nanti akan seperti ini verifikasi akun Anda. Jadi, kita akan coba bypass FRP ya, bypass akun Google di handphone ini. Jadi, kalau Anda memasukkan email yang berbeda di sini, dia tidak akan bisa berjalan ya, atau dia tidak bisa masuk, melainkan dia akan mengarah ke sini lagi.
Jadi kalau kalian ingat email yang tertanam di handphonenya ini, bisa kalian masukkan email dan passwordnya. Kalau lupa, kita akan coba bypass FRP. Caranya cukup mudah, tidak terlalu sulit, tapi di sini memerlukan komputer. Oke, jadi pastikan handphonenya terhubung ke WiFi seperti ini, terhubung ya. Dan lalu kita akan masuk di menu atau di mode komputer ya. Oke, kita sudah berada di mode komputer. Untuk bahannya kalian bisa dapatkan di deskripsi dalam bentuk zip atau RAR file. Jadi kalian silakan ekstrak terlebih dahulu. Setelah ekstrak nanti akan ada file-file ini. Yang perlu dipersiapkan yaitu kabel data ya, untuk menghubungkan dari komputer ke handphone kalian. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menginstal USB driver Samsungnya. Kalian double klik aja aplikasi ini. Oke, lalu kalian tinggal ikuti saja instruksinya, yaitu next sampai selesai. Kalau sudah di next sampai selesai, siapkan kabel data, hubungkan ke PC atau ke komputer. Nah, ini sudah saya hubungkan ke komputer ya. Jadi di komputer akan tampil seperti ini. Pastikan akan muncul seperti ini ya guys. Ini dia. Jadi akan ada muncul Samsung Galaxy J4 di sini. Oke. Setelah seperti itu, kalian tinggal double klik saja Samsung FRP-nya. Kemudian muncul peringatan, kalian pilih yes saja. Dan di sini akan membuka browser ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pastikan kalian mengaktifkan koneksi internet di komputernya juga. Oke, kalau internet tidak ada di komputernya, berarti ini tidak bisa berjalan ya. Jadi hubungkan dulu laptopnya ke internet. Oke, WiFi-nya saya nyalakan di PC. Lalu saya pencet 2 kali, lalu yes lagi. Di handphonenya kalian bisa lihat seperti ini tampilannya. Nah, akan keluar browser seperti ini, kalian close saja. Nanti akan ada aplikasi seperti ini. Oke, kalian bisa lihat aplikasinya. Aplikasinya akan seperti ini tampil. Lalu kalian tinggal pilih bypass FRP. Oke, nanti akan keluar peringatan seperti ini juga. Lalu pilih di sini OK ya. Jadi di sini harus mengaktifkan WiFi di device atau di Android-nya atau di Samsung-nya. Ini saya pilih OK. Dan prosesnya akan berjalan seperti ini. Apabila error, kalian bisa lihat tutorial memperbaiki error si Samsung FRP ini di bagian deskripsi. Di handphonenya akan muncul seperti ini, si firmware seperti itu. Kalian tinggal pilih lihat saja. Akan diarahkan ke YouTube dan tunggu saja prosesnya. Lalu masuk ke Google Chrome, lalu di sini pilih terima dan lanjutkan. Kemudian di sini kalian pilih lain kali. Dan kita sudah masuk di bagian Google Chrome ya. Nah, ini sudah masuk di Google Chrome. Masuk di atas di address bar Google Chrome-nya. Lalu kalian ketikkan saja di sini add ROM. Oke, kemudian garis miring bypass seperti ini sudah ada di Google ya. Tinggal pilih saja. Lalu pilih cari ya. Nah, seperti ini akan tampil pencarian Google di sini. Pilih yang paling atas yaitu bypass Google Account 2022 dari add ROM. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan bypass FRP dengan cara yang sangat-sangat simpel sekali.
Teman-teman tinggal langsung saja di sini pilih Screen Smart Lock. Tinggal pencet saja seperti ini, maka akan diarahkan ke alamat ini, yaitu lindungi ponsel Anda. Oke, di sini kita buat pola yang baru. Oke, di sini kita pilih perlu pola saat perangkat dihidupkan. Lalu pilih lanjutkan. Nah, kita akan membuat pola yang baru. Yang sebelumnya Anda lupa, kita akan buat pola yang baru sekarang. Saya buat Z seperti ini. Yang gampang saja, jangan yang rumit, pilih lanjutkan. Z lagi, pilih konfirmasi. Nah, sampai di sini kalian di sini pilih lewati saja. Dan ini tahapnya sudah selesai, guys. Tidak ada yang sulit dan ini gampang sekali. Saya coba matikan layarnya. Saya nyalakan layarnya. Nah, ini keluar kunci, kita masukkan kunci yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, gampang sekali. Jadi di sini kita tinggal nge-reboot handphonenya atau nge-restart ya. Ini saya tekan lama tombol power, mulai ulang dan mulai ulang. Tunggu prosesnya, mulai ulangnya kurang lebih 2 menit atau 1 menit. Untuk hubungan dari komputer atau dari laptop ke HP-nya bisa kalian lepas kabel datanya. Ini sudah berakhir kita pergunakan. Nah, ini saya sudah lepas ya. Oke. Dan aplikasinya juga bisa di close. Nah, nanti dia akan menyala seperti ini, guys. Masukkan pola yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu akan tampil seperti ini. Tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, nanti akan keluar seperti ini, guys. Kalian tinggal pilih di sini tanda panahnya ini. Untuk melanjutkan, pilih saya telah mencoba dan lain sebagainya, pilih berikutnya. Lalu di sini lewati saja, pilih berikutnya. Lalu di sini ini WiFi-nya sudah terhubung, biarkan saja, pencet berikutnya. Nah, memeriksa update dan memeriksa info, kalian tunggu saja, mudah-mudahan ini terbypass. Nah, nanti akan keluar seperti ini, tinggal masukkan pola yang baru kita buat tadi. Ini tidak akan terjadi masalah. Nah, ini akan berlanjut ke memeriksa info dan mudah-mudahan berhasil. Nah, ini dia login menggunakan akun Google. Di sini kita tidak disuruh verifikasi. Kalau Anda punya akun Google, tinggal loginkan saja. Kalau belum ada, pilih lewati saja. Lalu di sini lewati. Dan nanti bisa tambahkan setelah handphonenya sudah siap dipergunakan. Artinya di belakang nanti bisa tambahkan akun Google-nya ya. Oke, ini hilangkan saja checklistnya. Oke, kemudian di sini oke. Oke, nanti seperti ini, pilih berikutnya. Lalu kita disuruh memasukkan Samsung account, kita bisa lewati saja. Dan di sini juga bisa lewati saja, tidak masalah. Dan ini sudah selesai, kalian pencet selesai. Dan handphonenya kembali bisa kalian pergunakan. Tinggal pasang kartu SIM-nya, kalau sudah pencet selesai. Ini tadi untuk pengaturan data atau kartu SIM ya. Nah, tampilannya seperti ini. Handphonenya sudah siap kalian pergunakan lagi. Gampang sekali, teman-teman bisa langsung coba. Mudah-mudahan berhasil dan tidak ada kendala. Apabila ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.